lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya mencoba lagi go live ya, tapi unlisted dulu. Dan ini ada perkembangan yang menarik yang ingin saya share, saya bacakan karena ini menggunakan apa ya, kamera depan, jadi agak miring-miring sedikit. Mudah-mudahan bisa baik ya hasil gambar dan suaranya. Ini ada berita yang menarik ya, mengenai Komnas HAM periksa anak buah Jenderal Idam Aziz 5 jam. Kasus penembakan anggota FPI makin terbuka. Sebagaimana dilansir oleh tribunjabar.id Sabtu 26 Desember 2020. Kita bacakan ya. Di sini tribunjabar.id Jakarta. Tim penyelidikan Komnas HAM RI telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri dari Polda Metro Jaya terkait peristiwa kematian 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya selama 5 jam Kamis 24 Desember 2020 kemarin. Permintaan keterangan ini berlangsung selama 5 jam dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya yang diikuti oleh saya M. Khairul Anam beserta tim penyelidik Komnas HAM RI, kata Taufan saat dikonfirmasi Jumat 25 Desember 2020. Taufan mengatakan pemeriksaan tersebut untuk memperjelas alur kronologi, menguji kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memperdalam beberapa keterangan yang sudah didapat. Pada hari itu juga, kata Taufan, tim penyelidik Komnas HAM RI melakukan pendalaman terhadap saksi dari anggota FPI di suatu tempat. Kita bacakan terus ya. Di samping kedua aktivitas tersebut, lanjut dia, tim penyelidik Komnas HAM RI juga mengambil beberapa dokumen penunjang lainnya di tempat berbeda dari 2 lokasi tersebut. Komnas HAM RI menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah berlangsung sejak awal hingga saat ini, antara lain pihak FPI, kepolisian, serta masyarakat. Tentunya kami berharap semoga peristiwa ini dapat terlihat secara terang benderang, kata Taufan. Periksa barang bukti selfie hingga voice note. Sebelumnya Komnas HAM telah memeriksa sejumlah barang bukti senjata api hingga voice note yang diduga milik 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di jalan tol Jakarta Cikampek. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 6 jam di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Rabu 23 Desember 2020. Perwakilan Polri dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi. Apa yang kami lakukan di sana adalah mengecek semua barang bukti, HP, senpi, dan sajam. Kami lihat detail bahkan dengan berbagai cara tanpa menghilangkan bentuk dan sebagainya, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam di kantor Komnas HAM Jakarta Rabu 23 Desember 2020. Ia menyatakan pemeriksaan barang bukti itu dilakukan secara mendalam, bahkan kata dia Komnas HAM juga diperbolehkan memeriksa satu persatu senjata tersebut. Senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata yang digunakan oleh FPI itu detail kami lihat. Kami cek, kami ditunjukkan dengan muter macam-macam dan sebagainya yang itu bisa menjelaskan kepada kami. Dan itu semoga menjadikan peristiwa itu juga terang jelasnya. Lebih lanjut, Anam mengungkapkan pihak Polri juga sempat menunjukkan voice note milik 6 laskar FPI sebelum tewas. Hal itu menjadi salah satu pokok pemeriksaan hari ini. Kami juga mengecek voice note yang ada di publik. Ada voice note yang beredar, kami cek lebih detail, lebih banyak, lebih komprehensif, dan itu dibuka semua oleh teman kepolisian di titik 0 sampai titik akhir. Yang terekam dalam voice note yang itu oleh Komnas HAM diolah dengan berbagai data yang sebelumnya kami peroleh, ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengharapkan pemeriksaan ini dapat mempercepat investigasi yang telah dilakukan oleh Komnas HAM.
Semoga dengan kerjasama yang cepat ini, peristiwa ini cepat dapat diungkap dan dilaporkan kepada Presiden dan diungkap kepada publik beberapa hal yang penting untuk menjernihkan dan menerangkan peristiwa yang terjadi pungkasnya. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi perkembangan mengenai kasus tertembaknya 6 laskar FPI. Sudah ada pemeriksaan yang intensif oleh Komnas HAM. Mudah-mudahan memang kasusnya tambah terang, tambah jelas, dan tentu saja tambah bisa mengungkapkan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas tewasnya 6 laskar FPI ini. Apakah itu benar-benar murni sebuah tindakan bela diri, ya, walaupun memang sudah muncul logika-logika yang terasa dipaksakan ketika tindakan bela diri dilakukan, karena bela diri kok 6 yang meninggal dengan luka tembak di jantung, kemudian lebih dari 1 luka tembak, ada luka tembak di kepala, ya, dan lain sebagainya. Atau apakah ini memang sesungguhnya sebuah pelanggaran HAM berat, ya, crime against humanity, ya, pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan, dan karenanya pantas untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan Khairul Anam, sepertinya investigasi ini belum mengarah kepada apa-apa, baru mengarah kepada membuat clear masalah untuk dilaporkan kepada Presiden dan diungkapkan kepada masyarakat hal-hal yang penting terjadi agar membuat semua ini menjadi clear dan tidak muncul sangka tentunya, ya. Masyarakat bisa dipuaskan, bisa menerima semua yang ditemukan, tentu saja sepanjang tidak ada intimidasi, intervensi, atau mengaburkan fakta-fakta yang sudah ada. Saya kira kita semua dapat menerimanya dengan baik. Tadi sepanjang memang ini merupakan sebuah investigasi yang genuine. Jangan sampai kemudian justru anti klimaks sehingga masyarakat tidak memperoleh keadilan, terutama keluarga korban. Sobat era sekalian, kerjasama yang baik antara Komnas HAM dan kepolisian ini mudah-mudahan dapat mengungkap siapa sesungguhnya dalang dibalik semua ini kalau seandainya ini diskenariokan. Kalau ini adalah insiden atau kejadian di lapangan yang tidak diskenariokan, kita ingin tahu juga siapa saja yang terlibat, berapa pasukan yang dideploy sesungguhnya, berapa aparat keamanan yang ditugaskan untuk menguntit, dan kenapa ada alasan untuk menguntit, padahal kita tahu kalau misalnya yang dimaksudkan adalah pengerahan massa Habib Rizik ke Polda Metro Jaya, kan justru aneh ketika kemudian dikuntit ketika yang bersangkutan keluar kota. Banyak misteri dalam peristiwa ini, sobat era sekalian. Tetapi kita harus bersabar, kita harus menunggu bahwa keadilan sedang ditegakkan, kebenaran sedang diinvestigasi secara benar, dan data-data sesungguhnya sudah terkumpul dengan baik, yang barangkali sudah mengarah pada sebuah kesimpulan dari yang kita tunggu selama ini, bahwa peristiwa ini akan menjadi menjadi jelas dan terang. Ya, sobat era sekalian, kita tunggu sama-sama. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.